Cinderella tidak sengaja kehilangan satu sepatu kristalnya. Sepatu ini ditemukan oleh pangeran. Untuk menemukan pemilik sepatu, pangeran itu meminta gadis-gadis di kota itu untuk mencobanya satu persatu. Tapi tidak ada yang bisa memakainya. Sebenarnya Cinderella belum menghilang, tapi dikunci di loteng oleh ibu tirinya. Cinderella semenjak kecil memiliki keluarga yang bahagia. Ayahnya merupakan seorang pengusaha besar. Dia membawakan Cinderella hadiah setiap kali dia berpergian. Ibunya juga sangat mencintainya, sering menceritakannya kisah dongeng. Cinderella yang baik hati, memelihara banyak hewan kecil di rumahnya. Tapi saat indah ini tidak bertahan lama. Ibunya sakit parah lalu meninggal. Cinderella tumbuh besar dengan ayahnya. Suatu hari sang ayah dengan malu-malu memberitahu putrinya bahwa dia mencintai seorang wanita. Cinderella sangat senang. Dia berharap ayahnya bisa hidup dengan bahagia. Ayahnya membawa ibu tirinya ke rumah. Dua putri ibu tiri tersebut juga ada di sini. Meskipun kedua saudara itu tidak ramah, untuk kebahagiaan ayahnya, Cinderella menanggung semuanya itu. Tapi ketika ayahnya keluar pergi untuk bisnis, sifat ibu tiri itu terungkap. Dia mengantar Cinderella untuk tinggal di loteng, mengkosongkan kamarnya untuk kedua putrinya. Melihat Cinderella tidak menolak, ibu tiri menggunakan Cinderella sebagai pelayan. Cinderella berharap ayahnya bisa pulang lebih awal. Tapi dia lalu mendapatkan berita kematian ayahnya. Dengan ini, ibu tirinya mengambil semua warisan ayahnya. Dia memecat semua pelayan di rumah. Sejak itu, Cinderella menjadi pelayan keluarga itu. Semua pekerjaan rumah dilakukannya sendiri. Untungnya dia ditemani oleh hewan-hewan kecil. Cinderella masih memiliki keinginan untuk hidup. Wajah Cinderella tertutup debu saat ini. Ibu tiri dan saudara-saudaranya menertawakannya. Jadi dia menamainya Cinderella. Cinderella akan pergi keluar dan bersantai saat ini. Seseorang sedang berburu di hutan. Dia melihat pemuda itu. Semoga dia tidak menyakiti hewan-hewan kecil itu. Sebenarnya pemuda ini merupakan seorang pangeran. Tapi Cinderella tidak tahu identitasnya. Pangeran tertarik dengan kebaikan dan kecantikan Cinderella. Selama percakapan, keduanya jatuh cinta. Ketika mereka akan berpisah, pangeran itu memberitahu Cinderella dia akan berpartisipasi dalam pesta dansa. Dia berharap Cinderella juga akan datang. Tidak diduga, raja itu memberitahu semua orang untuk mengadakan pesta dansa dalam waktu 2 minggu. Semua remaja di dalam kota ini boleh berpartisipasi. Kemudian pangeran akan memilih pengantin wanita di pesta dansa. Gaun itu khusus diberikan ibu tiri itu untuk kedua putrinya, tetapi tidak menyiapkan untuk Cinderella. Tapi Cinderella ingat dia telah berjanji dengan pemuda itu. Dia juga ingin datang ke pesta dansa itu. Jadi dia mengeluarkan gaun itu dan memakainya. Walaupun demikian, Cinderella masih lebih cantik daripada saudara-saudara perempuannya. Untuk mencegah Cinderella berpartisipasi, ibu tirinya merobek gaunnya. Ibu tiri tidak ingin Cinderella menghadiri pesta dansa. Ibu tirinya langsung merobek gaunnya. Ini membuat Cinderella sangat sedih. Saat dia menangis, seorang wanita tua yang kotor muncul di belakangnya. Dia meminta susu ke Cinderella. Cinderella menghapus air matanya, memberinya susu dengan tersenyum. Kebaikan Cinderella menggerakkan wanita tua itu. Dia berubah bentuk, berubah menjadi seorang peri dengan gaun putih. Dia menggunakan tongkat ajaibnya untuk membuat labu tumbuh dengan cepat, berubah menjadi sebuah kereta emas. Tidak cukup hanya memiliki kereta, peri ini menggunakan tongkat sihirnya, mengubah 4 tikus menjadi kuda putih, 2 kadal menjadi pelayannya. Angsa besar juga menjadi seorang kurir. Sekarang semuanya sudah siap, dia hanya membutuhkan sebuah gaun. Peri itu menggunakan sihir lagi. Sekelompok kupu-kupu terbang di sekitar Cinderella. Peri itu membuat gaun seperti gaun aslinya. Langsung berubah menjadi gaun biru yang indah. Pada saat ini Cinderella seperti terlahir kembali. Menjadi seorang putri yang cantik. Tapi sepatu di kakinya seperti tidak cocok. Peri mengatakan dia yang terbaik dalam mengganti sepatu. Benar saja, dengan sihirnya, sepasang sepatu kristal yang indah terwujud. Peri menaburkan Cinderella beberapa debu emas. Semuanya sudah siap berangkat. Sebelum pergi, peri itu memberitahu Cinderella, sihir ini akan hilang jam 12 malam. Selain sepatu kristal, yang lainnya akan kembali normal. Jadi dia harus meninggalkan istana sebelum jam 12. Cinderella datang ke istana terlambat. Saat dia berjalan ke dalam istana, ditakdirkan untuk menarik perhatian semua orang. Mengenakan gaun biru yang indah, sangat elegan dan lembut.
Kecantikannya tidak tertandingi. Ini jelas tampak seperti seorang putri. Bagaimana mungkin ini adalah Cinderella? Tapi sang pangeran langsung bisa mengenalinya. Cinderella yang jatuh cinta pada pandangan pertama di hutan. Pangeran itu mengajak Cinderella menari. Cinderella akhirnya tahu identitas pangerannya. Ibu tiri dan dua saudara perempuan melihat semua itu. Mereka cemburu. Cinderella yang telah dibuli oleh mereka. Pangeran membawa Cinderella ke taman rahasianya. Mereka berdua berbicara dengan sangat gembira. Saat Cinderella sedang berayun, sepatu kristalnya jatuh. Pangeran memakaikan untuknya, lalu menanyakan nama Cinderella. Saat Cinderella akan menjawab, tapi bel tengah malam berbunyi saat itu. Bel berbunyi tengah malam. Sihir pada Cinderella akan kembali seperti semula. Dia meninggalkan pangeran dan berlari keluar. Harus pergi dari sini sebelum sihirnya menghilang. Pangeran langsung mengejarnya. Tapi Cinderella berlari terlalu cepat. Dia tidak sengaja kehilangan satu sepatu kristalnya. Tapi dia tidak memiliki waktu untuk mengambilnya. Saat pangeran datang, Cinderella sudah pergi. Dia mengambil sepatu kristal, bersumpah untuk menemukan gadis ini. Cinderella berjalan setengah jalan. Lalu saatnya sihir itu menghilang. Kereta, kusir, kuda, del, semuanya kembali menjadi semula. Sebelum ibu dan adik tirinya pulang, dia menyembunyikan sepatu kristal satunya. Tidak lama kemudian, rajanya meninggal dunia. Pangeran itu menjadi raja yang baru. Untuk menemukan Cinderella tercinta, pangeran itu mencoba gadis-gadis di kota untuk mencoba sepatu kristal itu. Semua gadis berbaris untuk mencobanya. Cinderella sangat senang saat mendengar berita itu. Dia bergegas untuk mengambil sepatu kristalnya. Tanpa diduga ibu tirinya menemukan sepatu kristalnya. Ibu tirinya mengambil sepatu itu. Dia menguncinya di loteng. Menteri pangeran itu mencari di seluruh kota. Tapi tidak ada yang bisa memakai sepatu kristal tersebut. Tapi sulit untuk dimasukkan. Mereka hanya bisa terus mencari. Akhirnya sampai juga di rumah Cinderella. Kedua putri ibu tiri itu mencoba yang terbaik untuk memakai sepatu itu. Tapi semua ini sia-sia. Menteri itu bertanya apakah ada wanita lain di keluarga itu. Ibu tiri itu berbohong dan berkata tidak. Tepat saat mereka akan pergi, ada suara yang indah dari loteng. Menteri itu tahu bahwa ibu tirinya berbohong, mengabaikan perlawanannya dan dipaksa untuk ke loteng. Cinderella akhirnya memakai sepatu kristalnya. Akhirnya, pangeran dan Cinderella mengadakan pernikahan besar. Keduanya juga mengalami kehidupan yang bahagia yang tak terlukiskan.